Ya, perkenalkan. Mbak, nggak usah kenalan. Kamu tahu saya lagi live. Nggak perlu kenalan. Iya, iya, oke. Saya mau cerita, Miss. Kenapa? Saya itu kerja di sini di Malaysia sudah 2 tahun. Terus? Tapi saya itu tidak dapat apa-apa, Miss. Kerja 2 tahun di Malaysia nggak dapat apa-apa. Maksudnya? Ya, dari agent, dari bos, saya selalu dinasihati jangan kirim uang semua ke Indonesia. Jangan kirim uang semua ke Indonesia. Oke, terus? Tapi saya yang degil, Miss. Saya kirim uang semuanya ke Indonesia untuk kebutuhan orang di rumah. Terus? Habis itu, buat saya, nasihati saya, ketika kamu sudah tidak punya apa-apa, kalau kamu suatu saat ada perceraian dalam keluarga kamu ada masalah, kamu tidak punya apa-apa. Saya bilang sama bos saya, tidak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi. Saya seperti itu. Tapi kenyataannya, hari ini, semua itu kasih habis. Rumah tangga sudah hancur. Saya bercerai dengan suami saya. Rumah sudah saya buat, sudah saya baguskan. Sementara saya di sini, sepeser pun saya tidak punya uang. Apapun semua ada di suami saya. Suami saya mau berpisah dengan saya asalkan anak-anak ikut dengan saya. Tapi apa boleh buat, saya mau pulang pun, saya sudah tidak punya tabungan sekalipun. Sedangkan saya harus menghidupi anak-anak saya. Saya bingung, Miss. Apa yang kamu bingungkan? Jalan apa? Saya bingung. Bekerja lagi, suami saya suruh ambil anak-anak saya. Kalau saya bekerja, saya sudah tidak punya apa-apa di rumah. Saya hanya mempunyai anak-anak saya saja. Disitulah saya bingung, Miss. Saya itu seperti bekerja, tapi saya tidak dapat apa-apa. Oke. Kamu baru bekerja di Malaysia 2 tahun. Ya. Terus suamimu sudah nggak mau kamu lagi karena kamu nggak ada uang. Atau memang suamimu dari awal nggak mau kamu? Bukan. Itu masalahnya sepele, Miss. Dia selalu menuduh saya mencari laki-laki lain di sini. Padahal sumpah demi Allah, saya di sini 2 tahun tuh tidak pernah kenal laki-laki lain di sini, Miss. Saya tidak pernah cuti. Oke, saya sering kali mendengar laki-laki itu selalu menuduh istrinya di luar negeri itu punya selingkuhan. Saya nggak paham dengan mindset laki-laki. Kalau kamu tidak percaya sama istrimu, ya udah kalian yang cari uang, istrimu suruh di rumah. Istrimu aja nggak pernah libur, kamu nuduh dia selingkuh, telek lanangane yuk. Banyak sekali, saya nggak paham nih dengan laki-laki. Istrinya banting tulang, istri banting tulang ke luar negeri libur aja nggak pernah selingkuh, dapur kamu itu yang selingkuh. Matamu suwek itu. Nek ngomong wong wedok selingkuh ya enak ae cangkeme wong lanang iku. Dapurane wong lanang gak roh sorone megawe di luar negeri. Coba kamu. Gila aku roh wong lanang iki dik wedokane seolah-olah selingkuh. Ora kabeh payu mbek bedes. Ora kabeh iki gatelen wong wedok. Wong wedok di luar negeri itu karena ingin menghidupi dapuramu iki lho. Dapurane wong lanang cerongoan, cangkeme doyan, ngangap ae rong wong wedok nyambut gawe bener-bener dituduh selingkuh. Lanangan telek Itu sudah saya jelaskan dengan dia. Saya itu bekerja
jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Saya baru istirahat. Makan pun saya jam 11 malam baru bisa makan. Saya paham, Mbak. Perjuanganmu saya paham. Saya tidak berbicara dengan perempuan yang berjuang mengangkat harkat dan martabat suami, anak, dan keluarga. Saya sedang berbicara dengan laki-laki telek. Laki-laki yang tidak punya harga diri. Ya syukur alhamdulillah kamu dituduh kayak gitu. Yang penting kamu tidak melakukan. Kamu yakin nggak melakukan kan? Saya tidak melakukan, Miss. Sumpah demi Allah. Majikan saya pun saya suruh telepon suami saya. Kalau aduh, majikan saya pun tahu saya tidak pernah libur. Pancal ra ini wong lanang kayak gitu. Yang penting kamu tidak melakukannya, ya udah kamu fokus saja bekerja. Terus kalau anakmu itu nggak punya keluarga kamu, nggak punya bapak ibu. Ada, Miss, Hah? tapi ibu saya sudah tua. Ya Bapak udah ibu suruh saya ibumu belum merawat ada. aja. Ya udah suruh ibumu ngerawat anakmu aja. Anak saya tidak mau, Miss. Hah? Saya sudah terbiasa dengan suami saya. Saya selalu bekerja. Ya kudu salah satu ngalah kalau kamu pulang kamu nggak punya uang malah suamimu nggak gelem sama kamu. Saat ini sedang proses perceraian, Miss. Tapi yang saya bikin sakit hati itu kenapa saya tidak punya apa-apa sekarang seperti ini. Kalau saya tidak membantah perintah agent dan bos saya, pasti saya punya uang saat ini. Ya udah sekarang nggak usah menyesali apa yang terjadi. Karena yang terjadi sudah terjadi, nggak bisa melakukan apapun. Nah, sekarang yang dibahas adalah masa depanmu sendiri. Jadi udah terjadi, nggak mungkin kamu nyeselin uang kamu kok seperti itu sudah terjadi. Udah, kita nggak berbicara dengan masa lalu. Saya paling tidak suka seorang perempuan menyesali apa yang terjadi di masa lalu karena kamu sendiri tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya sudah, tutup lembaran itu. Mulai lagi. Paham? Ya, Max. Nggak usah mikirin luka. Sakit loh, Miss. Rasanya, Miss. Eh, Seperti ini. Bukan saya ingin membanding-bandingkan, tapi sakitmu itu masih awal, itu masih bagus. Ngerti nggak? Sakitmu itu baru 2 tahun. Itu ada mbak-mbaknya yang sakitnya sampai 16 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kamu masih beruntung. Tuhan sayang sama kamu, makanya kamu diingatkan di awal. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tahu kamu pasti kecewa, kamu pasti hancur, kamu pasti sakit. Wajar. Wanita mana yang ingin disakiti saat bekerja untuk keluarganya? Ngerti nggak? Iya, Jadi 15 tahun, Miss. Saya berumah tangga dengan dia. Baru kali ini saya benar-benar mental saya benar-benar down. Selalu dituduh seperti itu saat saya tidak ada kabar. Seperti itu selalu. ya masih Akhirnya saya bersyukur, masih bersyukur. Karena baru 2 tahun. 15 tahun rumah tangga, bukan jaminan. Iya kan? Sekarang kamu masih beruntung, kamu masih muda, kamu masih cantik. Yang penting kamu gak gatelan dulu loh ya. Yang penting kamu gak salah loh. Saya akan bela mati-matian perempuan yang tidak selingkuh duluan. salah, Nah, Miss. enggak, saya percaya. Saya akan berjuang, saya akan membangkitkan jiwa kalian. Yang penting kalian tidak salah duluan loh. Yang penting kalian tidak berkhianat duluan. Saya akan memperjuangkan, saya akan berani. Saya akan mentang-mentang nantang itu saya berani. Yang penting perempuannya nggak gatel duluan ya. Kalau perempuannya yang salah atau perempuannya pernah selingkuh, akhirnya laki-lakinya nggak percaya itu beda beda lagi ya. Karena saya tuh memang benar-benar pernah ngelihat anak buah saya bekerjanya sampai kayak gedibal, sampai hancur sehancurnya. Tiba-tiba suaminya neror majikannya dan mengatakan ke majikannya kalau istrinya selingkuh. Dapuramu kuwi. Iya, Miss. Iya, karena saya Iya, pernah, Mbak. Jadi saya anak buah saya pernah digituin sama suaminya, mas suaminya itu neror majikan yang mengatakan istrinya selingkuh, majikan nggak paham. Akhirnya majikan telepon saya, kita konfren. Tak amuk sing lanang. Ngerti nggak? bekerja kemas rumah 3 loh, Miss. Itu besar-besar semua, Miss.
butuh tenaga yang ekstra. Iya, karena di Malaysia ya sayang ya. Itu saya mesti capek, Miss. Iya, Miss Yuni paham. Karena itu kamu harus tetap berjuang ya. Harus kuat, Iya, Miss. harus Makasih. semangat. Harus kuat, harus semangat. Ngerti nggak? Ngerti Iya, nggak? Tetap lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik versi kamu, anakmu masih butuh kamu. Kamu masih sehat aja nggak dihargai. Bagaimana kalau kamu sakit? Simpan uangmu dengan baik. Simpan uangmu dengan baik. Ngerti nggak sayang? iya, Semangat. iya, Miss. Ya, Iya, duitnya dikumpulin ya. Ditukokno mas-masan. Mm-mm. iya, Mm-mm. iya. Harus semangat. Kalau laki-laki tidak mengharapkanmu, ya udah berhenti. Tahu nggak caranya menyakiti laki-laki? Cara menyakiti laki-laki ada satu. Saat dia menuduh kamu selingkuh dan kamu hari itu masih tetap sendiri dan kamu berjuang sendiri sampai keberhasilanmu. Biar matanya itu ngelihat coloken matane, culeken matane mau lanang kayak ngono. Yang penting banyak sekali ya, banyak sekali orang dituduh selingkuh malah selingkuh. Jangan. Dituduh selingkuh harus kuat. Buktikan. Tanpa laki-laki kamu bisa apa? Tanpa laki-laki kamu bisa apa? Bisa cari uang, bisa beli baju, bisa cantik tanpa laki-laki, bisa kaya tanpa laki-laki. Ngerti? Ngerti sayang? Iya, iya, Perempuan Miss. tanpa laki-laki Iya, bisa apa? Perempuan tanpa laki-laki bisa cantik, bisa kaya, bisa semlohe. Ingat itu laki-laki ya. Jangan pernah merendahkan perempuan. Karena kamu tidak akan pernah tahu sakitnya perempuan saat sudah tidak berbicara lagi. Kamu akan ditinggalkan diam-diam. Jangan salahkan perempuan kalau perempuan tiba-tiba menghilang. Terus diguyu teko ado kamu ya. Ya. Jadi ingat buat laki-laki, hargai perempuanmu. Dan buat laki-laki berhati-hati dengan perempuan-perempuan pekerja migran. Kue nyakiti saiki ayat ini dia ditinggal minggat gue. Benar nggak Mbak? iya, Semangat ya. iya, Miss. Oke, terima kasih, I love you. Iya, Miss. Sama-sama. Semangat sayang, I love you. Gitu. Perempuan tanpa laki-laki, emangnya pingsan? Emangnya, emangnya, enggak, perempuan tanpa laki-laki tetap semangat. Jangan baperan kamu laki-laki. Jangan ngerasa ganteng, punya kontrol gede sajaran. Enggak, enggak. Jadi banyak sekali laki-laki sukanya nyakitin. Perempuan tambah laki-laki bisa apa sih? Perempuan tambah laki-laki bisa apa sih? Bisa cantik, Bang. Bisa kaya. Perempuan tambah laki-laki, semangat. Ya, jangan beli laki-laki, tak keruwet sih nggak malah komen bisa beli laki-laki. Ojo, eman golek duit soro-soro kok gitu uang lanang. Buat membahagiakan diri sendiri. Perempuan tanpa laki-laki bisa bahagia. Perempuan tanpa laki-laki bisa cantik. Gak usah khawatir. Ngerti? Harga diri dong, masa beli laki-laki? Enggak lah, enggak setuju saya. Ada telepon masuk. Halo? Halo? Halo Miss, Siap. Halo? ya ini yang